Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Razimullah dari kelas TRI 4B. Di sini saya akan mengerjakan hands-on chapter 5, yaitu mengenai lab configuring virtual machine system disk. Di sini ada sebuah tujuan dari lab ini, yaitu yang pertama tuh create instansi, membuat instansi bersama dengan Evermore disk, lalu membuat data volume dan attach to an instansi, lalu membuat sebuah snapshot dan mentransfer sebuah volume dan confirm that the transfer was successful. Oke, seperti biasa di sini kita menggunakan lab student workstation machine. Yang pertama, kita harus start labnya terlebih dahulu di bagian lab 5 ini. Oke, tunggu aja. Kebetulan tuh sini banyak banget ya di lab ini. Oke, tunggu aja. Oke, sudah sukses atau terbuka labnya. Lanjut. Di sini S2 operator 1 insert in the production project. Di sini kita harus membuat server baru call review ephemeral bersama dengan atributnya. Berarti hasilnya akan seperti ini. Nah, langkahnya berarti di sini ada perintahnya. Kita masuk kredensial dulu di bagian operator 1. Kita masuk ke operator 1 production min R. Oke, kita lanjut. Tadi itu ada kesalahan dari hurufnya.
itu sampai di sini ya. Berarti di sini kita membuat di public flavor, namanya itu di ephemeral bersama dengan resource mentioned in the table. Kita copy aja perintahnya. Oke, kita tunggu aja. Bentar. Oke, dia akan seperti ini ya outputnya. Lanjut langkah berikutnya itu as the developer 1 user in the production project, create an instance product server 5. Di sini kita disuruh membuat instansi yang bernama production server 5 bersama dengan menggunakan atribut dan attach a floating IP address. Ini perintahnya. Ya berarti di sini kita masuk ke developer 1. Oke, lanjut. Create instansi name production di server 5. Lalu gunakan review ephemeral flavor. Oke, kita tunggu aja. Oke, emang lama kayak gini ya. Kita tunggu aja. Udah lama kita aku skip dulu. Baik, aku lanjut lagi. Ini hasilnya seperti ini. Langkah berikutnya di sini, find an available floating IP address and available floating IP address is not attached to port. Ini perintahnya. Lalu kita taruh di CLI. Oke, hasilnya akan seperti ini ya. Dia berisi ID, floating IP address, fixed IP address, port, floating network, dan projectnya. Lalu langkah berikutnya itu attach an available floating IP address to the production server 5 attend instansi. Oke.
Langkah berikutnya, verify that the ephemeral disk is attached to the production server instance. Log into the instance as cloud user, gunakan floating IP address. Perintahnya itu ssh cloud user at 172.25.250.145. Oke, SSH to connect to host. Lalu perintahnya itu list the langkah berikutnya itu list the block device to verify that the ephemeral disk is present. Jadi di sini kita akan melihat listnya dari verdisk min 1. Apakah ada? Min L. Password. Oke, di sini dia berisi apa ini? Unit sector of 512 byte. Sektor size-nya itu logical atau physical 512 byte. Yaitu minimum or optimal 512 byte juga. Disk label tipenya itu GPT. Disk identifier-nya itu seperti ini. Device-nya VDA1, VDA2, VDA3, lalu store-nya itu 2048, 196, 280.656, N-nya dan sektor, lalu size dan tipenya seperti ini. Oke, lanjut langkah yang berikutnya, verify data ephemeral volume has already been mounted by cloud init logout complete. Ini perintahnya seperti ini. Oke, outputnya akan seperti ini. Dia berarti sudah komplit ya dari si ephemeral volume. Lanjut langkah berikutnya, as the developer 1 user in the production project, create 1 GB data volume, name itu production volume 1 dan testnya itu production server 5. Sebelum itu berarti kita harus create dulu size dari production volume 1. Perintahnya seperti ini. Oke, hasilnya tuh akan seperti ini ya. Dia berisi fill value. Lalu berikutnya wait for the status, tunggu status dari si production volume to change to available. Perintahnya itu akan seperti ini. Kita akan melihat statusnya dari si production volume 1. Aduh. Oke. Oke, dia di sini dari si production volume 1 statusnya available. Nah, gini langkah berikutnya, gunakan OpenStack Server add
Command to attach the volume to production server 5. Copy aja perintahnya di sini. Oke, jika sudah, gunakan OpenStack volume show command to show that the volume is attached and the status in use. Berarti di sini kita akan melihat sebuah volume show dari si production volume 1. Oke. Hasilnya itu akan seperti ini. Jika sudah, langkah berikutnya itu masuk di developer 1, the production project, buat snapshot dari production volume 1, namanya itu production snapshot 1. Gunakan OpenStack server remove command to detach production volume 1 from production server 1. Oke, lalu langkah berikutnya itu use the OpenStack, gunakan OpenStack volume, lalu gunakan OpenStack volume create command to create snapshot of production volume 1, namanya itu production snapshot 1. Berarti di sini dari si volume snapshot kita membuat volume production volume 1 dan production snapshot 1. Oke, dia hasilnya akan seperti ini, fill dan value nya. Nah, lanjut ke langkah yang keberapa, 6. Tetap di developer 1 ya, kita gunakan dashboard untuk mentransfer production volume 1 ke resource project. Seperti biasa, berarti kita masuk di mana? Firefox. Oke. Oh, ini lupa ya, belum saya logout-in. Tapi ini udah masuk di developer 1 sih. Oke, nggak apa-apa. Di sini kita klik project, ensure that the production project. Mana sih? Nah, di sini udah. Pilih production udah di sini. Apa logout-in aja kali ya? Simpan dulu.
ini username nya developer 1, PW nya Red Hat, kayaknya sih sama aja tapi nggak apa-apa. Kita coba login ulang, mungkin sama aja. Masuk ke project production, oke. Lalu di bagian navigate kita pilih project volumes. Nah di sini, nah ini volume, masuk ke bagian volume. Oh iya benar, volumes. Habis itu locate production volume 1, klik the action. Oh iya, sebentar. Oh ini, klik the action menu. Oh ini klik transfer. Kita klik transfer, name-nya apa? Klik in the klik volume transfer. Oh dia nggak pakai nama ya, dia langsung klik volume transfer. Tapi di sini sudah kasih nama. Oh ini production transfer 1. Bener nggak? Production transfer 1. Taruh dulu. Oke, klik volume transfer. Lalu klik create volume transfer. Ya udah, habis itu dan klik download transfer credential. Nah di sini tuh gimana? And klik save file. Lalu in the transfer window klik close. Save file dulu, oke. Berarti di sini close. Berarti kita harus tunggu dulu ya, biar dia tuh statusnya aktif. Soalnya dia lagi nunggu transfernya, waiting transfer. Oke, di sini sudah 25 menit, nggak apa-apa.
Oke, mungkin kita jeda dulu ya biar nggak lama. Oke, kita lanjut di langkah berikutnya. Tadi saya sudah mencoba yang ini dan cat ini, tapi hasilnya tuh nggak ada ya. Tapi dia lama udah menunggu white and transfer. Dia no shows. Oke, berarti kalau gitu kita masuk di sini dulu. Apa di accept dulu kali ya? Lanjut di langkah berikutnya. Review grid. Oke, cukup sekian video saya akhiri.